Dikisahkan ada seorang anak yang bernama Gilang, atau bisa juga dipanggil Lang. Gilang ini anak piatu. Ibunya meninggal dikarenakan punya riwayat jantung. Kini Gilang tinggal bersama bapaknya yang bernama Pak Wawan. Pak Wawan ini memiliki banyak hutang dikarenakan Pak Wawan sering bermain judi online. Suatu hari Gilang sedang duduk di depan rumah, kemudian dihampiri oleh bapaknya. Lang, lu nyari kerja sono, jangan di rumah mulu. Iya pak, nanti aku usahain cari kerja. Kemudian Pak Wawan langsung pergi untuk bermain judi bersama teman-temannya. Keesokan harinya, Gilang mencari kerja dari pagi hingga larut malam. Kemudian Gilang mampir ke pos ronda terdekat dikarenakan kelelahan. Di sela-sela istirahatnya, Gilang dihampiri oleh kedua teman lamanya yang bernama Kojar dan Radit. Lang, lu ngapain di sini? Udah malam juga. Iya, lu nggak kayak biasanya. Aja, mau cari kerja. Kenapa? Gua habis cari kerja aja. Lah, lu tetap nyari kerja. Emang ada masalah apa? Bapak gua ada utang jar, kejar-kejar yang ini. Oh gitu ya, ya udah, gua temennya kali ada sini. Buat cerita-cerita gitu. Bang gua nggak ngerepotin lu pada. Lah, enggak lah, santai aja. Akhirnya mereka pun mengobrol hingga larut malam. Setelah mereka selesai mengobrol, kemudian mereka semua menginap di rumah Radit. Beberapa jam sudah berlalu. Dikarenakan Radit dan Gilang tidak bisa tertidur, maka akhirnya mereka mengobrol berdua. Dit, lu ada info lover nggak dit? Kayaknya nggak ada deh, cuman bentar. Gue punya kenalan, siapa tahu dia punya locker buat lu. Oh, boleh dicoba tuh. Oke, sebentar ya, gue telepon orangnya dulu. Halo Pin, apa kabar lu? Baik-baik, ada apa nih? Ini teman gue ada yang mau nyari locker nih. Kira-kira lu ada locker nggak? Kebetulan ada nih di tempat paket gitu. Jadi tugas ngantar paket gitu. Teman lu mau kagak tuh? Lah, lu gimana, mau nggak? Boleh dicoba tuh. Pin, teman gue katanya mau. Kira-kira mulai kerjanya kapan? Besok kita ketemu di tempat langsungnya aja ya. Oke, makasih ya Pin. Yo, welcome. Alhamdulillah, akhirnya gua dapet kerjaan juga. Dit, makasih Dit, gua berutang budi banget sama lu. Iya, sama-sama, tenang aja. Udah malam gini masih aja belum tidur. Ada apa? Sorry Dit, gua lagi seneng banget nih. Senang kenapa lu? Gimana nggak seneng orang dia baru dapat kerjaan? Serius lu, Dit? Orang kayak dia bisa dapat kerjaan juga, Jir. Gue lu jar, gini-gini juga gua rajin. Iya, Das, paling rajin BTW kongres ya. Ya, makasih lu pada. Iya, sama-sama, tenang aja. Keesokan paginya, Gilang dan Radit datang ke tempat pengiriman paket punya Vincent. Ini benar tempatnya Dit? Kayaknya iya benar. Terus temen lu kemana? Tunggu aja, masih di jalan kayaknya. Nih. Halo Dit, apa kabar? Lu Oh, kayaknya masih baik. gini-gini aja Dit. Iya nih, baik-baik. Ini perkenalin, Vincent. Salam kenal, nama gua Gilang. Oh, Gilang. Panggil Gilang. Kenalin gue Vincent, ini yang mau kerja sama gue. Iya. Oh ini yang mau kerja sama gue. Makasih ya Vin, udah terima gua. Aman, selalu aja gue emang lagi mau antar paket dulu sih. Gue di sini. Lu bisa kerja atau Gila lu semangat banget. Bagus nih, bagus. Lu nggak salah pilih teman. Bentar, ntar gue panggil rekan gue dulu ya. Ren, itu Ren. Ini ada yang mau kerja sama kita. Lu jelasin ya. Aduh, parah.
Sena pun mulai menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan oleh Gilang. Dan Gilang pun dijadikan driver antar paket oleh Sena. Nang, lu jadi driver antar paket aja. Kalau gitu mau nggak? Boleh tuh. Tapi hati-hati ya, jangan sampai rusak atau jatuh. Apa kalau hati-hati sih? Pun mulai bekerja pada saat itu juga. Gilang sangat tidak mengenal lelah. Ia terus-menerus antar barang ke customer. Namun pada suatu hari, Gilang harus mengantarkan barang cukup mahal ke customer. Gilang pun harus berhati-hati. Namun Wah, barang mahal nih. Kalau jatuh bisa disuruh ganti rugi gua. Gue nggak ngapain bang? Nggak tahu nih, ini apa itu? Tunggu pak. Udah apa pak? Udah mau bayar. Ini iPhone cok. Barang mahal tuh. Ini apa sih? Udah jalan. Tahu saya. Apa? Lumayan duitnya. setelah Gilang dan Sena menjual HP tersebut, Gilang pun pulang untuk menemui bapaknya. Saat tibanya di rumah, ia memanggil bapaknya untuk memberikan uang hasil penjualan HP tersebut. Assalamualaikum bapak. Bilang udah pulang. Dari mana aja lu? Bilang habis pulang kerja pak. Kerja di mana? Kerja di tukang pakai. Ini bilang ada bantuan pak. Semoga bisa lunasin utang-utang bapak. Apa-apa lu cuma segini. Ini gak bakal bisa lunasin utang-utang gua. Tapi kan bilang udah berusaha semaksimal mungkin pak. Tapi ini gak cukup. Banyak lagi lu sono. Gilang yang mendengar itu pun sakit hati. Ia langsung pergi ke kamar dengan hati yang kecewa. Saat di kamar, Gilang pun berpikir dalam hati. Kok harus cari uang kemana lagi ya biar bisa bayar utang bapak. Tak lama dari lamunannya, Gilang pun mengantuk dikarenakan kecapean seharian penuh mengantar paket. Keesokan harinya, Gilang pun terkejut karena jam menandakan bahwa sudah siang hari. Gilang terlambat untuk bekerja. Kemudian tanpa berpikir panjang, Gilang pun bergegas untuk bersiap-siap kerja. Waduh, udah jam segini bisa telat gua. Aduh, harus siap-siap. Setelah itu, Gilang pun berangkat kerja. Dan sesampainya di tempat kerja, Gilang pun dimarahi oleh Sena dikarenakan telat.
pengen numpuk. Bener sekarang. Gilang pun pergi ke tempat kerjanya untuk beristirahat sejenak. Sesampainya di tempat kerja, Gilang pun bertemu dengan Sena. Masih sekarang mau ngapain? Istirahat gua belum makan ya. Makan istirahat. Makanya kamu jangan kesiangan. Di sana ngantai. Capek banget hari ini. Untung udah selesai. Gilang, kamu ikut ke ruangan saya dulu. Gilang, Nana, gua dapat laporan dari customer barang iPhone. Kenapa belum nyampe juga hari ini? Gue nggak tahu, Vin. Mungkin kemarin sih bilang bawa HP itu. Nggak tahu juga, Vin. Gue cek kemarin masih lengkap sih. Bohong itu, Vin. Gue kemarin liat dia bawa paketnya. Kalau gue sih bohong itu, Vin. Gue kemarin liat dia bawa paketnya. Terus dijual ke orang lain. Apaan sih lu nuduh-nuduh gue sih? Gue juga yang buka paketnya kan. Ih, gak jelas orang udah saya ngeliat pakai mata gue sendiri. Kalau lu jual itu ke orang lain, nah, itu juga yang jual ke orang lain itu juga. Gini aja deh. Kalian berdua gua pecat. Jangan mungkin, gue masih mau kerja di sini. Udah, itu udah keputusan gua. Keputusan gua udah bulat banget, gua pecat. Pergi kan? Gimana gua dapat uangnya ini? Gara-gara lu sih, gua dipecat. Sorry ya, Lam. Gua akuin gua salah. Alah, gara-gara lu gua dipecat. Coba kalau gua nggak ikutin arahan lu, gua masih kerja di sono. Sorry Lam, sekali lagi. Alah, males gua. Gilang yang sudah emosi pun memutuskan untuk mengambil motor dan pergi pulang ke rumahnya. Di saat Gilang tiba di rumahnya, Lah, tumben lu udah balik jam segini. Kenapa? Bilang dipecat. Kok bisa? Lu nggak becus sama kerjanya? Apa bisa dipecat gitu? Maafin Gilang, Pak. Nggak gua maafin. Pergi lu sono. Gilang pun pergi. Saat di perjalanan, Gilang menahan air matanya karena mengingat kata dari bapaknya tersebut. Gilang yang sudah frustasi, ia memilih untuk mencari tempat yang sepi dan sunyi dan melakukan hal yang tak terduga. Aku Gilang udah capek dengan semua ini. Kadang satu kata dari orang yang kita sayangi bisa jadi penentu arah bertahan atau menyerah. Dukunglah mereka yang berjuang dalam diam, dan jika kamu merasa terpuruk, carilah bantuan. Kamu tidak sendiri.